Assalamualaikum, halo YouTube. Jumpa kembali bersama saya di Tutor Asaib. Seperti biasa pada video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, sesuai dengan yang tampil pada video awal tadi, bahwa kita akan membuat aplikasi input database yang disertai dengan foto ya, dan nantinya akan otomatis membuat kartu identitas atau ID card secara otomatis. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya ada file template-nya. Jika teman-teman ingin menggunakan template ini, silakan download di deskripsi video dan silakan disimak cara menggunakan atau membuat aplikasinya. Di sini saya sudah ada dua set ya. Yang pertama set data yang berfungsi untuk menampung identitas atau database ya. Database yang nanti identitas itu diambil dari database ini. Kemudian pada tabel database ini terdiri dari 7 item ya. Yang pertama nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah, dan foto. Jadi nanti ini bisa disesuaikan ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhannya. Yang jelas nanti codingnya jelas juga gitu. Kemudian di bagian kedua di sini ada set ID ya, untuk menampung ID card yang akan dibuat ya. Di sini saya sudah menyediakan 3 template ID card. Jika teman-teman berminat, silakan nanti template ini juga akan saya sediakan pada template-nya ya. Jika ingin membuatnya yang lebih bagus dari ini juga disilahkan ya. Nanti saya akan berikan tutorial cara bikin ini template ID card-nya. Baik, langsung saja teman-teman. Setelah ini kita langsung masuk ke Visual Basic-nya ya, untuk membuat user form dan pengkodingan. Nah, di sini saya sudah ada user form-nya ya. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan template yang user form yang tampilannya biasa saja. Nanti teman-teman yang bikin sendiri, mulai dari background, kemudian tata letak text box, kemudian pewarnaan dan sebagainya. Silakan bikin sendiri atau barangkali ingin mengikuti style atau tampilan yang sudah saya buat. Baik, di sini ada beberapa komponen ya yang ada dalam user form ini. Jadi user formnya di sini pada aplikasi ini ada dua ya. Yang pertama user form untuk kalender. Di sini nanti user form ini nanti akan saya tampilkan pada template yang bisa di-download. Kemudian di sini yang kedua adalah form input datanya, form register ya. Kemudian di bagian user form ini ada beberapa komponen di dalamnya. Kita mulai dari input gambar ya teman-teman. Input gambar atau background. Jadi input backgroundnya itu bisa di sini ya. Di bagian ini. Di bagian picture ya. Di bagian picture sini. Klik, kemudian di sini tinggal di double klik saja gambar yang sudah disediakan ya. Baik. Kemudian nanti di sini disesuaikan saja ukuran user formnya sesuai dengan gambar yang sudah dibuat. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan background ini, nanti saya akan sediakan file PSD ya, karena saya menggunakan Photoshop untuk membuat background ini. Kemudian kita mulai dari komponen yang ada di user form ini. Yang pertama di sini ada text box ya. Kalau ditampilkan dia akan seperti ini ya. Kita coba cek. Saya lepas transparannya ya. Nah, dia akan kira-kira seperti ini nanti. Di sini ada text box ya, text name. Di sini nama text box-nya itu text name. Untuk membuat text box nama, tidak ada judul ya, hanya icon yang ada di sebelahnya. Nanti kita akan munculkan nama text box-nya ya, dengan menggunakan watermark ya, watermark text box. Nanti kita menggunakan coding untuk membuatnya. Kemudian yang kedua di sini namanya text email. Kemudian yang ketiga text mobile number ya, untuk nomor HP. Kemudian text DOB, date of birth atau tanggal lahir ya. Kemudian di sini ada option button 1, option button 2 untuk jenis kelamin. Kemudian di sini ada text box address untuk alamat ya. Jadi nanti jika teman-teman ingin menggunakan template ini, silahkan ikuti nama-nama text box ini ya, supaya tidak terjadi bug pada codingnya. Kemudian di sini saya menggunakan image ya, image bagian sini. Kemudian namanya image foto. Kemudian di sini ada tombol uploadnya ya, namanya image browse. Ini tombol ya. Saya menggunakan image. Bisa juga menggunakan label ya teman-teman. Bisa menggunakan label. Tapi nanti bisa ditransparankan supaya backgroundnya kelihatan ya. Kemudian di sini ada tombol tambah data, namanya image add. Di sini saya juga menggunakan image ya. Kemudian di sini image update untuk edit data. Kemudian image delete untuk menghapus. Ini yang kemudian yang terakhir di sini ada image reset untuk mereset
isian ya. Kemudian di bagian sebelah kanan sini ada 4 tombol ya. Yang pertama di sini ada image search name ya. Tombol pencarian berdasarkan nama. Kemudian tombol pencarian berdasarkan email namanya text search email. Kemudian text search mobile, pencarian berdasarkan nomor HP. Kemudian di sini ada image call ya, atau tombol untuk menampilkan date picker atau kalender, supaya nanti ketika memilih tanggal dia akan langsung muncul pada text box DOB-nya. Kemudian di sini ada 3 tombol lagi ya untuk menggenerate ID card atau mencetak ID card. Yang pertama tombol model A atau model 1, namanya dia pakai huruf kapital ya. Tombol model strip 1, kemudian tombol model 2, kemudian tombol model 3. Kalau ini saya menggunakan label ya. Nanti teman-teman kalau ingin bikin tombolnya bisa menggunakan image, bisa juga menggunakan label. Jangan pakai command button ya, karena kalau pakai command button nanti tidak bisa ditransparankan. Kemudian di sini ada 2 text box ya yang tidak kita tampilkan. Jadi ini namanya text box row number untuk menentukan mengambil referensi nomor urut ya, nomor urut untuk database. Kemudian yang sini ini namanya text image URL untuk menampilkan URL atau lokasi foto yang sudah kita upload ya. Namun kedua text box ini ketika kita menjalankan user form, ini text boxnya tidak tampil ya, karena visible-nya kita pilih false ya. Di bagian bawah sini visible kita pilih false supaya tidak tampil ketika dijalankan, misalnya seperti ini. Kita jalankan. Nah, yang dua sini tadi itu tidak tampil karena kita di bagian visible-nya kita pilih false. Sini. Di bagian sini ya. Ini juga tidak ditampilkan. Baik teman-teman, selanjutnya ini saya ubah ke transparan dulu ya. Kita blok seperti ini. Kita pilih yang transparan ya. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian coding ya. Kita masuk ke coding. Di sini codingnya sudah saya sediakan. Nanti teman-teman bisa ikuti ya. Yang pertama kita mulai di coding mark text box ya. Mark text box supaya setiap text box itu muncul judulnya. Ini kita buka, ini kita copy saja ke bagian coding ya. Ini kita copy, kita masukkan di coding. Di sini klik kanan, kemudian pilih view code, kita paste saja di sini. Nah, kemudian ini saya jelaskan sedikit ya. Ini text name enter, kemudian text name exit ya. Ada 2 pilihan. Ini email, kemudian DOB dan seterusnya. Yang jelas satu text box itu ada 2 pilihan ya. Ada yang enter, kemudian ada yang exit. Yang enter ini nama lengkap nama isi dari text box itu adalah nama lengkap. Ini bisa disesuaikan nanti teman-teman. Kemudian ketika di exit jika dia kosong, isinya kosong text box itu, kemudian ketika di exit maka dia akan tampil juga nama lengkap. Baik. Selanjutnya kita ke coding reset ya, karena ketika kita menampilkan user form pertama kali kita akan memanggil coding reset ini. Coding reset yang ini kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke coding tadi ya. Kita paste di sini. Nah, reset. Kemudian kita bikin satu coding lagi yang ini tidak ada di file ya, nanti silakan diikuti teman-teman yang di user form, kemudian yang kita pilih yang inisial, ini dihapus ya user form kliknya. Ini kita call reset ya. Nah, nanti ketika user formnya dijalankan, coding untuk mereset ini kita bikin dulu ya. Sorry, di sini kita bikin dulu codingnya sub reset. Ini kita naikkan ke sini ya. Nah, kemudian ketika kita menjalankan user form, nanti dia akan memanggil coding yang ini ya, coding resetnya. Sampai di sini kita coba jalankan sekali. Nah, seperti ini. Dia akan muncul langsung nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, alamat rumah. Ketika diklik maka dia akan kosong seperti ini. Ketika kita berpindah ke text box berikutnya, maka text box sebelumnya juga akan tampil judulnya jika dia kosong. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ya untuk coding. Kita
masuk ke coding tambah data ya teman-teman. Di sini tambah data. Ini kita copy saja codingnya. Nanti saya jelaskan sedikit ya. Kita masuk ke image add ya. Ini image add yang ini ya, untuk menambahkan data. Nah, atau supaya jelas, kita langsung saja double klik pada tombolnya ya. Yang ini. Kita double klik seperti ini. Namun di sini kita ganti ya. Kita ganti namanya klik ya. Image add klik. Seperti ini. Kemudian kita paste codingnya di sini. Nah, seperti ini. Di sini codingnya mengacu dituju adalah set data ya. Ini sesuaikan dengan nama setnya. Kemudian ini kolom ya, kolom A, B, C, D, F untuk teks nama dan seterusnya. Nanti ini bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan teman-teman. Kemudian di sini ada set untuk coding untuk gambar ya atau fotonya. Ini nama gambarnya ya. Ini bisa disesuaikan nanti. Baik, selanjutnya kita ke ini tombol edit ya. Tombol edit ini di double klik saja. Ini namanya tombol image update ya. Kita double klik. Kemudian ini diedit ya. Dengan nama klik ya. Sorry. Ini kita edit namanya tombol update klik. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan coding tombol update. Atau tombol edit ya. Yang ini. Kita copy. Kita paste di sini. Baik. Selanjutnya tombol hapus ya. Ini tombol delete, image delete. Kita double klik. Kemudian ini juga kita rubah ya. Kalau kita menggunakan label ini tidak perlu dirubah ya teman-teman. Ketika di double klik maka dia akan muncul klik di sini. Karena kita menggunakan image maka dia langsung otomatis before drag over. Bisa kita rubah dengan nama tombol klik. Kita paste di sini untuk tombol hapus ya. Tombol hapus. Yang ini kita copy seperti ini. Kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke coding selanjutnya yaitu tombol reset ya. Kalau tombol reset tinggal di call ya, call reset karena sudah kita bikin codingnya. Ini kita klik image reset klik ya. Ini kita call reset. Nah, seperti ini. Untuk yang ini yang 4 tombol ini sudah kita buat ya. Selanjutnya kita membuat coding pencarian ya teman-teman. Ini berdasarkan nama, berdasarkan email, berdasarkan nomor telepon dan seterusnya. Kita kopikan dulu untuk tombol pencarian. Coding pencariannya, bukan tombol pencarian. Ini coding pencariannya. Nanti setiap tombol itu akan memanggil coding ini ya. Kita copy. Kita masukkan. Ini kita bisa bikin sendiri ya untuk namanya. Misalnya di sini saya bikin coding sub search ya. Nah, yang ini seperti ini teman-teman. Kemudian setiap tombol itu kita panggil ya. Kita panggil coding yang ini. Misalnya di bagian ini ya. Bagian tombol berdasarkan nama. Kita double klik. Lagi-lagi ini kita ubah ya. Dengan nama klik bagian sini. Kemudian kita masukkan tombol pencarian. Ini codingnya beda ya. Yang ini tombol pencarian. Nah, ini berdasarkan nama. Ini berdasarkan nomor telepon dan email. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kita coba dulu teman-teman di sini berdasarkan nama ya. Kita copy saja. Sebenarnya ini saja ya. Karena di bagian coding yang ini dia akan sudah mulai masuk ke tombol ID card ya. Jadi kita copy yang ini saja dulu. Nanti saya jelaskan maksud yang ini ya. Baik. Kita paste di sini.
di sini ya. Kemudian ini kan sebentar kita cek dulu. Ini yang ini ya. Call search me tag name nama lengkap 1 ya. Baik, kita lanjut. Kita ulang di sini. Ini kita ubah seperti ini ya. Nah, ini maksudnya call search, ini memanggil coding search, kemudian berdasarkan me text name ya, yang isinya nama lengkap, kemudian 1. Jadi angka 1 ini maksudnya adalah kolom pertama ya. Kan tadi kita bikin tabelnya di bagian ini adalah kolom pertama, sehingga dia di sini kita buat angka 1 ya. Baik, selanjutnya kita untuk coding berdasarkan tombol pencarian berdasarkan email. Ini kita ganti, klik ya. Kemudian kita copy yang ini ya, berdasarkan email. Kemudian yang ketiga berdasarkan tanggal nomor HP ya. Ini kita ganti. Yang ini berdasarkan nomor HP ya, atau nomor telepon. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Di sini untuk nomor HP dia 3 karena nomor HP tabelnya itu nomor kolom ketiga ya. Baik, selanjutnya kita ke coding selanjutnya. Ini berdasarkan email tadi ya. Ini nomor 2. Baik. Selanjutnya kita masuk ke coding upload ya. Upload. Ini namanya image browse ya. Kita double klik, kemudian lagi-lagi ini kita ubah jadi klik. Jadi teman-teman biar mudah silakan gunakan label saja ya, supaya tidak capek mengubah ini before drag overnya menjadi klik. Karena kalau pakai label dia ketika di double klik maka dia akan otomatis klik. Nah, di sini saya menggunakan image karena berasumsi kemarin karena saya menggunakan background ya, supaya ditanda gitu. Selanjutnya kita ke tombol upload ya. Ini kita tutup. Kita masuk ke tombol upload yang ini ya, coding upload pas foto. Nah, yang ini kita copy. Kita paste di sini. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Di dim image as string, kemudian image-nya sama dengan application get open file name. Jadi dia akan membuat perintah untuk membuka gambar ya. Kemudian gambarnya itu difilter ya, hanya mengakses JPG ya. Jadi teman-teman bisa mengubah menjadi PNG misalnya, atau ekstensi image atau gambar yang lain. Kemudian judulnya itu pilih foto. Ini bisa disesuaikan ya. Baik. Selanjutnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti ketika lanjut ke bagian ID card ya, karena coding yang sudah kita masukkan tadi itu seputar input database-nya. Kita coba jalankan ya. Satu lagi teman-teman, di sini ada yang tertinggal di bagian tombol kalender ya. Tombol kalender di sini ada coding tombol kalender. Nah, ini kita masukkan codingnya call calendar. Jadi call calendar ini maksudnya user form-nya ya. User form yang akan diambil. Di sini kita double klik. Kemudian ini kita ganti menjadi klik. Nah, seperti ini baru kita paste codingnya di sini. Nah, kita coba jalankan teman-teman. Setelah itu nanti kita lanjut ke bagian coding untuk membuat ID card-nya. Kita masuk ya. Kita jalankan. Nah, di sini ya. Kita mulai dari tombol upload data upload pas foto ya. Kita klik, cari gambar. Misalnya saya pilih foto yang ini ya. Nah, yang ini. Nanti ini teman-teman untuk image-nya saya tutup dulu ya, atau kita lanjut dulu. Kemudian kita isi nama lengkap, misalnya di sini. Kemudian kita masuk alamat emailnya. Kemudian kita masukkan nomor telepon. Kemudian untuk tanggal lahirnya, ini tidak perlu kalau mau diketik manual juga boleh ya. Tapi biar lebih cepat kita menggunakan the picker ya, open the calendar. Di sini search by mobile number, nanti saya jelaskan ya supaya bisa menampilkan teks yang
ketika kita mengarahkan tombolnya. Misalnya kita pilih bulan di sini, misalnya Februari, kemudian tahunnya misalnya 2006, kemudian tanggal 1. Mohon maaf, di sini ada kekeliruan coding ya. Baik teman-teman, di sini kita tambahkan satu modul ya untuk memanggil user form. Jadi namanya subshow form, kemudian panggil user form untuk form registrasi atau input database-nya. Jadi seperti ini ya. Kemudian di sini kita bikin satu tombol, pakai shift juga boleh ya. Di sini misalnya kita edit menjadi form. Kira-kira seperti ini. Lalu kita masukkan kodenya dengan cara klik kanan, kemudian pilih assign makro, kemudian pilih show form. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan dengan mengklik form yang ini. Baru kita masukkan yang pertama upload foto ya. Kita pilih foto. Kemudian di bagian nama kita masukkan. Ini diisi dengan lengkap ya. Kemudian alamat email. Kemudian nomor HP. Kemudian tanggal lahirnya. Misalnya pilih bulan Maret ya. Nah, pakai tombol yang ini juga boleh ya. Kita pilih tanggal 2 misalnya. Nah, dia akan muncul langsung otomatis di text box DOB-nya. Kemudian kita pilih jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk alamat rumah kita masukkan saja. Nah, setelah ini kita baru submitnya untuk tombol add-nya. Kita klik. Nah, data berhasil ditambahkan. Baik, kita klik OK. Kita keluar. Sudah bisa ya. Kita mencoba untuk selanjutnya tombol pencarian. Misalnya di sini saya memasukkan tutor. Di sini sudah ada tutor ya untuk datanya. Sini saja ya. Di bagian tutor kita klik. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Oke, ternyata di sini ada sedikit kesalahan ya. Di bagian coding search atau coding pencarian yang sudah kita buat tadi, seharusnya kita menambahkan sini ya. Di bagian sini. Nah, di bagian coding search-nya ya. Di sini kita tambahkan coding seperti ini ya. Ini sudah saya paste copy, kita paste ya. Codingnya seperti ini ya, teman-teman. Text as MS form text box, kemudian jadi codingnya seperti ini. Nanti bisa diikuti ya. Nah, itu kita coba jalankan. Nah, di sini sudah ada kesalahan ya. Kita lanjutkan saja dengan play seperti ini. Kita coba ulang ya. Kita masuk ke menu form, kemudian kita cari di sini misalnya tutor. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Datanya langsung akan terisi seperti ini. Kemudian kita coba yang berdasarkan nomor telepon ya. Berdasarkan email. Tadi saya masukkan Herlinawati ya. Herlinawati 12. Saya cukup masukkan Herlina saja. Herlina. Kita coba search. Nah, dia akan muncul seperti ini. Berdasarkan nomor telepon juga bisa. Kita coba buktikan ya. Misalnya 082. Nah, seperti ini cukup ya. Karena sudah ada di data. Kita coba klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau memang tidak ada data, misalnya saya masukkan kata takso misalnya, karena belum ada data, kita klik, nah data tidak ditemukan seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk menu edit dan hapus ya teman-teman. Misalnya di sini kita cari dulu namanya, misalnya save. Nah seperti ini. Kemudian kita mau ganti namanya, misalnya Muhammad Akso. Kemudian untuk fotonya kita ganti, misalnya pakai foto yang lain ya. Ini kita klik edit. Nah, dia berhasil ya. Kemudian untuk tombol hapus, kita coba misalnya masukkan di sini nama Akso. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik tombol hapus seperti ini. Nah, dia akan hilang seperti ini ya. Kemudian kalau menu reset ini misalnya kita sudah masukkan data ya, seperti ini. Nah, kita
klik reset, maka dia akan kembali kosong seperti ini. Baik teman-teman, itu untuk coding di bagian import database ya. Di bagian import database, selanjutnya kita masuk ke pembuatan ID card ya, atau kartu identitas. Baik, kita masuk ke set ID ya, identitas. Jadi untuk set identitas, untuk set identitas nanti kita menggunakan tambahan coding ya, sedikit tambahan coding. Sebelumnya di sini saya sedikit menjelaskan ya, kita buat referensi ya, tabel referensi untuk mengisi kotak-kotak text box yang ada di ID card yang sudah kita buat. Kita bisa membuat tabel referensi seperti ini. Di sini ada kolom nama. Kolom nama nanti ketika mengklik tombol cari ya, jadi text box name-nya itu akan masuk ke sini ya. Kemudian di bagian email, kemudian nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Ini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi seperti ini rumusnya. Ini karena belum ada di data sehingga dia kosong ya. Saya coba masukkan, misalnya tadi saya masukkan tutor save. Nah, seperti ini akan muncul data. Jadi di sini akan secara otomatis ya. Jadi saya jelaskan sedikit di sini di bagian alamat email, nomor telepon sampai bagian foto ini mengambil dari database ya. Jadi rumusnya if error VLOOKUP bla bla bla. Ini masuk ke rumus VLOOKUP ya. Saya rasa teman-teman sudah menguasai rumus VLOOKUP. Jika belum, silakan tonton video sebelumnya ya. Di sana sudah saya menjelaskan rumus VLOOKUP-nya. Kemudian ini tidak menggunakan rumus VLOOKUP ya, karena ini sebagai referensinya nanti, referensi VLOOKUP-nya. Nanti ketika kita di sini ya, ketika kita mengklik tombol cari, isi text box yang kita cari itu akan langsung masuk ke sini. Sehingga nanti untuk membuat ID card kita hanya bisa menggunakan tombol pencarian berdasarkan nama ya. Kalau kita menggunakan berdasarkan nomor telepon nanti tidak akan membuat ID card secara otomatis, karena di sini hanya mengambil dari tombol pencarian berdasarkan nama. Selanjutnya teman-teman di bagian ID card ini silakan disimak baik-baik. Di sini adalah kumpulan shape ya, kumpulan shape yang saya bikin menggunakan sini shape ini ya. Kemudian saya group ya. Misalnya saya contohkan saya ungroup dulu ya. Ungroup. Nah, seperti ini. Ada banyak komponennya. Ada background utama, kemudian ada foto, ada kotak untuk kartu identitas, ini bisa diedit ya. Ini bisa diedit isinya. Kemudian di sini ada text box. Text box-nya itu mengambil referensi dari nama ya, dari nama yang ini. Kemudian ini untuk jenis kelamin mengambil dari C12. C12-nya kan yang ini ya. C12 yang ini laki-laki jenis kelamin ya. Kemudian untuk text box selanjutnya untuk tanggal lahir, nomor telepon, dan seterusnya. Sama di sini juga sekumpulan sekumpulan shape ya. Di sini ada sekumpulan shape yang ini sama dengan yang ini ya, tapi saya group dulu ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman, nanti bikin shape kemudian di group ya. Ini juga saya coba ungroup ya, ungroup. Nah, ini untuk barcode ya. Barcode-nya ini silakan saya pernah bahas sebelumnya. Untuk barcode bisa kita menggunakan barcode font ya. Ini diambil dari referensi C8 atau nama ya, nama. Kemudian diganti fontnya dengan barcode font. Kemudian di sini untuk foto, ini untuk nama. Ini saya berusaha sedikit ya, karena kemarin pada video trialnya terlalu kecil. Kemudian di sini text box sama dengan yang ini nanti bisa di copy paste ya di setiap template ID cardnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan satu template saja sih gampang, tinggal dibikin satu kemudian dibikin text box seperti ini. Kemudian di bagian ini juga sama ya. Nah, yang perlu diingat bahwa di bagian ini ya, foto. Di bagian foto itu harus dikasih nama ya. Misalnya ini foto 1, ini foto 2, ini fotonya foto 3. Ini harus dikasih nama ya. Karena nanti kita akan menggunakan fill atau sebenarnya ini kita memberikan warna dengan gambar ya. Ini juga sama. Sehingga nanti jelas fotonya kemana gitu.
Ini saya grup lagi ya teman-teman. Saya grup lagi. Ini namanya grup 29. Kita grup. Sudah di grup ya. Ini juga sudah di grup. Baik. Baik grup. Saya grup kembali ya. Ini sekali lagi saya jelaskan, ini harus dikasih nama. Ini juga harus dikasih nama ya. Di setiap text box picture itu harus dikasih nama ya, supaya jelas. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian pengkodingan ya. Kita lanjut ke bagian coding, kita tinggal masukkan coding untuk di bagian tombol pencarian. Yang ini ya, saya ulang tutup saja biar jelas. Kita masuk ke, kita masuk ke ini ya, pencarian berdasarkan nama. Pencarian berdasarkan nama. Nah yang ini ya, kita hanya memasukkan coding yang ini ya. Pencarian yang ini. Nah ini nanti saya jelaskan maksudnya ya. Kita klik, kita copy, kita masukkan. Kita masukkan di sini. Nah ini saya jelaskan sedikit. Jadi ketika mengklik nama yang ini, yang search by name-nya, dia akan codingnya kan di sini sudah jelas ya. Perintahnya itu yang ini ya. Set 1 range C8 itu sama dengan text name value. Jadi set yang ini, cell maksudnya ya, cell yang ini akan terisi sesuai dengan isian text box name ya, atau kotak nama yang bagian ini, yang ini ya. Kemudian yang selanjutnya set 1 save array foto 1. Nah, tadi kan kita sudah bikin di sini namanya foto ya, foto. Itu perintahnya visible-nya atau visible-nya true atau ditampilkan. Kemudian untuk selanjutnya set 1 save array sama dengan yang di atas ya. File-nya itu user picture menggunakan gambar. Casternya itu set 1 range C14. Range C14 itu ada di sini, C14. Nah, foto ini akan dikasih warna dengan gambar yang gambarnya itu diambil dari page atau lokasinya yang ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini diingat ya, diingat nama kotak fotonya. Sehingga ini untuk, jadi ini untuk apa? Saya kasih batas ya biar jelas. Ini untuk foto template 1, foto template 1 gitu ya. Kemudian di bawahnya itu untuk foto template 2. Misalnya ini saya kasih batas biar jelas. Nah, seperti ini. Yang kemudian yang ini berfungsi di template kedua, template yang ini ya. Template yang ini. Di bagian template yang ini kan namanya foto 2. Sehingga di sini namanya adalah foto 2 seperti ini. Kemudian di sini adalah foto 3 di bagian template ketiga. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan user form-nya. Misalnya sampai di sini ya. Kita form, kita masukkan ini kan fotonya seperti ini ya. Nanti bisa diperhatikan, kita masukkan form, kemudian kita masukkan Herlina misalnya. Kita klik cari. Nah, ini kan sudah berubah fotonya ya. Dan datanya juga sudah berubah. Kita coba klik tombol keluar, kita cek di ID-nya. Nah, dia sudah berubah di sini. Ya. Sudah berubah di sini. Nah, cuman di sini ada sedikit kesalahan di bagian tanggal lahir ya. Seharusnya di sini tuh teks ya. Kita ubah dulu. Kita samakan dengan yang atas ya. Kita cek dulu ya. Custom. Atau kita bisa menggunakan VLOOKUP supaya bisa baca tanggal ya. Nah, di sini teman-teman ada sedikit kesalahan ya di bagian tanggal lahir. Seharusnya kita di sini ubah sedikit ya di bagian ini, bagian custom. Kemudian ini dipilih yang ini ya, atau yang ini juga boleh.
Kita pilih yang ini saja, kita klik OK. Nah, ini kan sudah muncul ya. Nah, ini terlalu kecil ya. Kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini. Sehingga muncul tanggal lahir di bagian kotak text box-nya. Seperti ini. Baik, selanjutnya teman-teman kita masuk ke bagian cetak ID card-nya ya. Kita masuk ke Visual Basic-nya. Kita ke user form dan di sini ada 3 tombol ya. Kita double klik saja di sini. Di sini saya menggunakan label ya. Ini namanya tombol model 1, tombol model 2, tombol model 3. Kita mulai dari tombol model 1. Nah, di sini kita masukkan coding ya. Codingnya di coding cetak ID card ya. Tombol cetak ID card. Ini kita copy saja, kita paste di bagian coding yang tadi. Ini saya jelaskan sedikit ya. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, di sini kan ada ini set gambar ring. Nah, ini set 1, shape grup 18. Ini kita cek grupnya itu grup keberapa untuk template pertama. Nah, ini kan namanya grup 3 ya. Seharusnya di sini diubah menjadi grup 3 ya. Ini nanti disesuaikan ya, teman-teman. Ini namanya grup 3. Kemudian, lokasi ID card-nya itu akan disimpan di sini. Nah, di sini ada share theme export file name di drive C, kemudian folder ID card ya. Kemudian formatnya yang ini ya. Ini nanti maksudnya ID card-nya itu tersimpan dengan nama filenya itu berdasarkan tanggal, bulan, tahun, menit dan detiknya ya. Menit, detik dan jamnya. Di setiap kali membuat ID card langsung namanya berbeda ya. Di sini posisinya ini bisa diubah ya, bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Sehingga sebelum kita bikin mencetak ID card-nya, kita buat dulu nih di drive C. Kita cek di drive C ya. Nah, di sini harus ada folder ID card seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu. Baik. Ini sudah diganti ya tadi di bagian grup 3 ya. Kemudian ini JPG, kemudian ini ada pesan ya, ID card telah berhasil disimpan di C yang ini ya. Baik, sampai di sini untuk tombol generate model satunya kita coba jalankan teman-teman. Kita melalui ini ya, menu form. Kita coba yang Herlinawati tadi ya. Nah, yang ini kita coba klik yang model 1. Kita klik. Sini muncul yes ya. Nah, ID card tersimpan di drive C. Kita coba cek. Kita keluar dulu. Apakah sudah muncul? Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, ini ya. Baik, selanjutnya kita masukkan lagi coding untuk model 2 ya. Ini model 2 ini namanya grup 1. Sedangkan yang model 3 ini namanya, ini kita grup ya. Sudah. Ini namanya grup 20, ini namanya grup 1 ya. Silakan kita buat codingnya lagi di bagian sini. Di bagian model ini kan tadi tinggal di copy lagi ya. Ini di copy sampai sini ya. Tinggal diubah saja di bagian grupnya. Kita tutup, kita double klik di model 2. Ini kita paste di sini. Kemudian ini namanya grupnya itu kita cek sekali lagi grup 1 ya. Grup 1. Kemudian di bagian message box-nya Anda memilih ID card model 1 ya. Seharusnya ini adalah model 2. Baik. Selanjutnya satu lagi di model 3. Kita paste lagi codingnya. Kemudian ini namanya grup 20 ya. Kita masuk ke grup masukkan di sini grup 20. Kemudian di sini Anda memilih ID card 3 ya. Baik, seperti ini teman-teman. Kita langsung saja coba jalankan ya. Kita jalankan menu formnya. Kita cari seperti ini. Kemudian kita coba model 1 sudah ya. Kita coba model 2. Anda yakin? Yes ya. Ya, kita cek di drive C. Nah, di sini sudah muncul ya. Baik. Kemudian kita coba lagi yang model 3. Seperti ini. Kita cek hasilnya. Ini sudah berhasil ya, teman-teman. Baik,
Untuk pengkodingan cukup sampai di sini saja ya. Sedikit lagi saya tekankan di bagian sini. Ini adalah kumpulan shape atau gambar yang untuk membuat ini. Ini nanti bisa di ungroup ya teman-teman, ungroup, kemudian dicek apa saja yang saya buat di sini. Jadi di sini ada text box-nya sesuai dengan item yang sudah kita masukkan pada poin-poin database tadi ya. Ini mengambil referensi dari sini semua text box-nya. Baik. Oke teman-teman, barangkali ini saja yang bisa saya berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan saya ucapkan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan template ini, saya sediakan di link deskripsi video ini lengkap dengan coding dan gambar ya, gambar. Oke, satu lagi teman-teman, di sini ada folder image yang secara otomatis bertambah ya berdasarkan data gambar yang sudah kita upload. Baik, di sini ada background, kemudian coding dan template database-nya saya berikan dalam bentuk kosongan untuk user form-nya ya. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri dengan mengikuti instruksi pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ya. Baik, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.